Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan darinya. Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai mempelajari kitab mukhtasar kitab mukhtasar Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan tentang Sahih Al-Bukhari ini kemarin ya panitia mengusulkan untuk membahas kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Ini membahas kitab Sahih Al-Bukhari sebenarnya ya tidak layak ustadz kecil seperti saya. Ini kitab-kitab yang agung luar biasa, yang banyak dibahas dan diterangkan oleh ulama-ulama besar. Ya, kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana beliau berpanjang lebar, Imam Al-Bukhari ya, menyebutkan sanad sanadnya yang panjang. Makanya kita lihat kitab-kitab yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari seperti halnya Fathul Bari yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, itu bagaimana luar biasa, berjilid-jilid. Di sana juga ada kitab Al-Fathul Bari Ibnu Rajab, hanya saja tidak lengkap, hanya sampai kepada kitab Al-Janaiz. Di sana juga banyak lagi lainnya ulama-ulama besar yang telah mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun kita pada kesempatan pagi hari ini dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan mencoba mempelajari mukhtasarnya, ya, ringkasannya. Ringkasan ini disebut ringkasan dikarenakan musannif itu mengeringkas atau menghilangkan sanadnya.
Karena sudah dipastikan hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari ini, kata jumhur ulama, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Ya subhanallah. Kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Bahkan jumhur ahli ilmi mengatakan, kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Meskipun di sana ada yang menyelisihi dari kalangan ulama Maghrib, ya, kalau kita kenal dengan Maroko sekarang, dan juga Imam Abu Ali An-Nisaburi, yang beliau itu mengatakan bahwa yang paling sahih adalah kitab Sahih Muslim setelah Al-Quran. Ya. Artinya ada khilaf dalam hal ini, namun jumhur ahli ilmi mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Sebagai pembuka, perlu kita ketahui bersama bahwasanya di antara nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah Allah menyibukkan kita dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika seorang hamba dibukakan pintu, ya, kemudahan baginya, ya, kesempatan baginya untuk mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah itu adalah nikmat yang besar. Karena dengan mempelajarinya, seseorang akan mendapati jalan keselamatan dari segala macam ancaman bahaya. Ya. Seseorang akan mendapatkan keberkahan, ya, di dalam hidupnya. Ya. Nah, jadi ini adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita saat kita disibukkan atau diberikan kesempatan untuk mempelajari, di antaranya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sunnah adalah dasar yang kedua yang paling utama di dalam agama Islam. Ya, dasar yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Ya. Hal ini, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam kitabnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Mengambil setiap yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dibawa oleh Nabi? Yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran dan juga apa? As-Sunnah. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Kata Nabi, ketahuilah bahwa aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang dimaksud dengan semisalnya? Semisal dengan Al-Quran di sini yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka batil, ya, golongan yang apa? Mereka mengaku sebagai Quraniyun. Ya. Ada kelompok, ya Bapak Ibu sekalian, mereka itu mengaku sebagai Quraniyun. Artinya orang-orang yang hanya berpatokan,
hanya berpegang teguh dengan Al-Quran saja, nggak mau mengambil yang namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena sunnah ini yang meriwayatkan adalah para sahabat. Dan sahabat adalah manusia biasa yang kerap melakukan kesalahan, bahkan memiliki hawa nafsu. Ya. Dan kemungkinan terjadi kesalahan dari apa yang disampaikan oleh para sahabat tersebut. Makanya mereka enggak mau menerima yang namanya sunnah Rasulullah, ya. Mereka cuma mau menerima yang namanya Al-Quran. Ya subhanallah, ini adalah alasan yang aneh. Padahal kalau kita telusuri Al-Quran saat diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, siapa yang menyampaikan kepada para tabi'in Al-Quran itu? Sahabat. Jadi sahabat yang meriwayatkan Al-Quran, gitu ya. Sahabat yang meriwayatkan Al-Quran dan menyampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in juga menyampaikan, mengajarkan kepada tabi'in terus sampai Al-Quran itu ke zaman kita sekarang. Ya. Memang bedanya Al-Quran ini diriwayatkan secara tawatur, mutawatir, dalam jumlah perawi yang sangat banyak, tidak terbatas. Gitu ya. Naam. Ya, karena jumlahnya yang banyak dan kesepakatan di dalam riwayatnya, maka tidak mungkin terjadi kesalahan. Sahih. Begitu juga di antara sunnah juga demikian. Ya, ada yang mutawatir dan juga ada yang tidak mutawatir. Tapi kalau alasan mereka tadi dikarenakan yang meriwayatkan sunnah adalah para sahabat yang kerap melakukan juga kesalahan, maka Al-Quran juga demikian. Ya. Yang meriwayatkan juga adalah para sahabat. Itu artinya kalau mereka mencela perawi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan juga mereka telah mencela orang-orang yang meriwayatkan Al-Quranul Karim. Apa yang tersisa dari mereka kira-kira? Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Begitu juga di antara kebatilan yang ada pada mereka adalah kalaulah mereka itu betul-betul mengambil dan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengatakan ayat yang tadi kita sebutkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Kalaulah mereka betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, maka seharusnya mereka mengikuti ajaran, tuntunan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu apa? Mengambil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jadinya mereka tidak ada yang mereka ikuti, jadinya tidak mengikuti sunnah Nabi dan juga tidak mengikuti Al-Quranul Karim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah juga mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Perintah untuk taat di sini diulang. Ya. Saat memerintahkan untuk taat kepada Allah dan juga memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Ya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah dengan mentaati perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul
dan apa yang dilarang olehnya, meskipun tidak termasuk di dalam Al-Quranil Karim. Nah, ya, ini juga menunjukkan akan wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menafikan keimanan dari orang-orang yang apa? Tidak menjadikan Nabi sebagai hakim. Ya. Tidak sampai di situ saja. Ya. Artinya kita wajib menjadikan Nabi sebagai hakim dalam setiap urusan kita. Baik. Ya. Menjadikan Nabi sebagai hakim, na'am. Cukup sampai di situ belum? Ya. Kemudian setelahnya kita harus menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya. Setelah kita mengadukan apa perihal kita, sengketa kita dan lain sebagainya, maka apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya mesti apa? Diterima. Cukup dengan menerimanya? Belum. Selain harus menerima, maka seseorang juga mesti ridha. Ya. Karena terkadang orang menerima tapi enggak ridha. Ya, jadi harus ridha dengan apa yang diputuskan oleh Rasulnya. Ya. Tapi cukup ridha Ustaz? Kata para ulama, belum. Sampai dia tunduk terhadap apa yang sudah diputuskan itu dan melaksanakannya. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Hal ini sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam kitabnya, kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbik, sekali-kali tidak, dan demi Rabbmu, la yu'minun, sesungguhnya mereka tidaklah beriman. Ya. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati kesempitan, rasa sempit di dalam dada mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sempurna. Artinya mereka ridha dan juga mereka menunaikan apa yang telah diputuskan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dikatakan bahwa ayat ini turun itu saat Nabi SAW dihadapkan dengan perselisihan antara sahabat dari kalangan Muhajirin, Zubair, dan sahabat dari kalangan Ansar, ya, dalam perkara tanah. Ya. Akhirnya Nabi SAW memberikan putusan yang berpihak kepada maslahatnya Zubair awalan. Ya. Ini dalam masalah pengairan. Saat Zubair memiliki tanah di tempat yang lebih tinggi, ya, kemudian Ansar ini berada di bawahnya, jadi tanahnya itu menurun. Ada sumber air dari atas, ya, maka Zubair mengalirkan air itu ke kebunnya terlebih dahulu tentunya, ya. Baru setelah itu kalau sudah terpenuhi dengan air, baru dialirkan ke kebun yang setelahnya, itu milik kalangan Ansar. Hanya saja orang Ansar ini tidak mau kalau Zubair ini menutup, ya, saluran air itu, ya, sampai menyempurnakan pengairan di kebunnya terlebih dahulu.
yang dia inginkan adalah biarkan air itu mengalir, ya, enggak usah ditutup, ya. Makanya hal ini pun diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan putusan, maka silahkan airi kebunmu terlebih dahulu, ya, tutup dulu alirannya sampai dia sempurna. Kalau tidak demikian maka air itu tidak merata ke kebunnya. Baru kalau sudah merata, baru buka aliran itu dan alirkan ke yang setelahnya, ya. Berdasarkan putusan itu maka orang Ansar ini kurang puas karena melihat seakan ada nepotisme. Nabi berpihak kepada salah seorang dari keluarganya atau kerabatnya, ya. Padahal tidak demikian, ya. Karena memang yang paling berhak pertama kali akan air itu adalah yang mendapatkan pertama kali aliran airnya, ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Insyaallah taala, ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Mukhtasar Sahih al-Bukhari, ya, terlebih dahulu kita lihat tentang biografi Imam Al-Bukhari. Siapa beliau? Baru kemudian kita melihat biografi syekh yang meringkasnya dan bagaimana manhaj ringkasan yang beliau buat di dalam kitab mukhtasarnya. Adapun Imam Al-Bukhari yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari, ya, itu nama asli dari kitabnya itu adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar, ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar. Sebenarnya di sana ada Al-Jami' Al-Musnad, ya, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini nama asal kitab Sahih Al-Bukhari, namanya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, ya. Nah, adapun nama Al-Imam Al-Bukhari, beliau dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Abdillah. Adapun nama beliau adalah Muhammad, ya, namanya adalah Muhammad, ya. Makanya banyak orang yang menamakan anaknya itu dengan Muhammad, ya, karena ada banyak keberkahan di sana. Satu, nama Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, banyaknya nama Muhammad dari kalangan ulama, gitu, ya. Nah, nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, ya. Ini banyak, ya. Adapun nama beliau Muhammad, bapaknya Ismail. Jadi bukan Muhammad Ismail nama beliau kedua-duanya, bukan. Tapi namanya satu saja, nama mufrad, ya. Beliau dilahirkan di tahun 194 Hijriah, artinya di abad kedua Hijriah, ya. Bi Bukhara, ya, di kota Bukhara, ya. Kota Bukhara ini adalah, kalau sekarang ini adalah negara pecahan Uni Soviet, gitu, ya, negara pecahan Uni Soviet, ya. Ustaz, itu kan bukan orang Arab. Betul, ya. Jadi Imam Bukhari ini bukan orang Arab, ya, subhanallah. Dan banyak dari kalangan ulama itu ternyata bukan dari orang Arab. Namun ketika dakwah sampai kepada mereka dan mereka konsen mempelajari bahasa Arab, sampai, ya, ulama yang sampai sekarang bukunya belum ada yang menandingi dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, itu ternyata bukan dari orang Arab,
Kita kenal dengan Imam Sibawayh. Ya. Dan Sibawayh ini terkenal dengan kitab dalam ilmu nahwu, ya. Bahasa Arab ini dikenal di kitabnya itu disebut dengan Al-Kitab. Dan beliau bukan orang Arab. Ya, Masya Allah. Namun dikarenakan keseriusan mereka saat datang dakwah Islam itu kepada mereka dan mereka mempelajari bahasa Arab, akhirnya mereka menjadi apa? Ulama yang Masya Allah, ilmunya diambil manfaatnya baik oleh orang Arab maupun selain orang Arab, termasuk diantaranya adalah Imam Al-Bukhari. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Wa mata abuhu wa huwa shaghir. Ya. Bapaknya meninggal dunia sedang beliau masih kecil. Ya. Artinya dalam keadaan yatim. Ya subhanallah. Fakafalathu ummuhu wa ahsanat tarbiyatah. Ya. Wa qad dhahara nubuwuhu min sigharihi wa huwa fil kitab. Kata para ulama, kecerdasannya itu sudah nampak dari kecil saat beliau menghafal Al-Quran. Jadi ulama-ulama terdahulu ketika masih kecil itu disibukkan dengan apa? Al-Quranul Karim. Dan seharusnya kita juga demikian. Saat mendidik anak kita, maka cari tempat yang sekiranya memang lebih apa? Lebih besar perhatiannya kepada Al-Quran. Karena masa usia saat masih kecil itu, ini adalah masa-masa yang sangat potensial, sangat produktif untuk apa? Al-hifz, untuk menghafal. Ya. Selain mereka masih belum disibukkan dengan perkara dunia, mereka juga masih memiliki waktu luang yang banyak. Gitu kan? Sekarang anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin banyak yang disibukkan dengan selain Al-Quran, ya. Yang faedahnya mungkin bisa jadi sangat kecil sekali, ya. Meskipun kita nggak bilang nggak ada faedahnya, enggak, ya ada faedahnya, tapi kecil, ya. Seharusnya mereka lebih besar waktunya dihabiskan untuk Al-Quran. Apalagi mereka yang menyia-nyiakan anak mereka dengan melalaikannya dengan HP misalnya, dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Wala haula wala quwata illa billah. Ulama terdahulu jadi semenjak kecil itu udah disiapin sama orang tuanya, ya. Konsen fokus dengan Al-Quran seperti yang dikatakan di sini pada Imam Al-Bukhari. Nah, farazaqahu Allah subhanahu wa ta'ala qalban wa'iyan wa hafizatan qawiyyah wa dhihnan haddan wa wufiqa li hifdzil hadithi fa akhadha minhu bihadhin kabira. Ini pada saat usia Imam Al-Bukhari belum genap 10 tahun. Beliau sibuk menghafal Al-Quran dan juga disibukkan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dikatakan beliau sudah banyak menghafal hadis sebelum beliau usianya mencapai 10 tahun, ya subhanallah. Walamma yablugha al-'ashara min umrihi thumma sara yakhtalifu ila ulama'i 'asrihi wa a'immati baladihi fa akhadha al-haditha wal 'ilma 'anhum wa sara yuraji'uhum fi ba'dhi ma sami'a minhum, ya subhanallah. Jadi ketika dia usianya 10 tahun barulah dia mulai hadir di banyak majlis ilmu para ulama, ya. Banyak bolak-balik menghadiri majlisnya para ulama dan mengambil ilmu dari mereka, ya. Wa qad balagha adadu syuyukhihi fima rawiya anhu 80 wa alf nafs laysa fihim illa sahib hadis. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau mengatakan sampai jumlah guru daripada Imam Al-Bukhari, jumlah syekhnya, gurunya itu mencapai 1080 orang.
Subhanallah. Gurunya ada 1080 orang dan semuanya adalah dari kalangan ulama yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa qad balagat mahfuzatuhu rahimahullah annahu yahfadhu min al-hadits as-sahih 100,000. Hafalan hadisnya itu mencapai beliau menghafal hadis yang sahih. Ini Imam Bukhari kalau menghafal hadis itu bukan seperti kita sekarang. Ya. Kita langsung menghafal an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Enggak cuma dari situ saja, tapi beliau menghafal dari sanadnya. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beserta dengan nama-nama perawinya. Disebutkan Imam Al-Bukhari menghafal hadis yang sahih. Ini hadis yang sahihnya saja ada 100.000 hadis. Subhanallah. 100.000 hadis. Wa yahfaz 200,000 hadis ghair sahih. Dan beliau pun menghafal hadis yang tidak sahih. Ya, artinya bisa jadi yang dimaksud di sini adalah hadis hasan. Ya, karena dahulu ulama terdahulu hadis hasan itu masih dikategorikan dalam hadis yang dhaif. Ya, jadi hadis terbagi menjadi dua, dhaif dan sahih. Dan hasan itu masuk dalam kategori yang dhaif karena belum sampai kepada derajat sahih. Ya. Adapun sekarang ulama al-mu'asir al-mutaakhirin maka membaginya menjadi 3. Ada dhaif, ada hasan, ada sahih. Nah, maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menghafal hadis yang tidak sampai kepada derajat sahih, termasuk di dalamnya hadisun hasan, ada 200.000 hadis. Masya Allah. Ini komputer, gitu ya. Hafalannya komputer luar biasa. Ya, lebih daripada komputer. Wa yuhaddithu hadzal kam al-ha'il minas sunnah farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau meriwayatkan hadis dalam jumlah yang sangat besar ini ya kepada umat. Ya, menyampaikannya kepada umat, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada ulama-ulama kita terdahulu. Ikhwatal iman rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan juga disebutkan Imam Ahmad itu menghafal kurang lebih alfi hadis, 1.000.000 hadis. Masya Allah, lebih luar biasa lagi. 1.000.000 hadis beserta dengan sanadnya. Jangan tanya tentang hafalan Al-Quran. Al-Quran itu adalah yang pertama, dan yang kedua baru setelahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau kita melihat demikian, itu gimana ngapalnya Ustaz? Gimana himmahnya, semangatnya buat menghafal? Subhanallah. Kita jangankan ngafal, baca aja kadang-kadang kan ngantuk, gitu kan. Nah, karena nggak paham. Ya. Padahal mereka bukan orang Arab juga. Ya, mereka bukan orang Arab, tapi karena keseriusan mereka mempelajari bahasa Arab, maka mereka pun menjadi a'immah, menjadi imam. Ya. Menjadi alim ulama yang dijadikan rujukan oleh seluruh kaum muslimin, baik dari kalangan orang Arab maupun selain orang Arab. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Bahkan banyak sekali ulama yang telah memuji kecerdasan dan kepandaian Imamul Bukhari. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala itu mengatakan, "Lau futihat
bab thana'il a'immati alaihi mimman ta'akhkhara an asrihi lafanyal qirtas. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kalaulah dibuka pintu untuk mengumpulkan pujian-pujian dari para ulama terhadap Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, niscaya saya akan kehabisan kertas untuk menulisnya. Nah, dikarenakan sangat banyaknya yang memuji Imam Al-Bukhari, seperti halnya dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan, lam tukhrij Khurasan qat ahfaz minhu, ay negeri Khurasan itu belum pernah mengeluarkan orang yang lebih cerdas atau lebih banyak hafalannya melebihi daripada Imam Al-Bukhari. Nah, wala qadima ila al-Iraq a'lamu minhu, dan tidak ada yang pernah datang ke negeri Irak yang lebih luas ilmunya melebihi daripada beliau. Ya, tentu ini min bab al-mubalaghah. Ya, ini min bab al-mubalaghah. Nah, ya, karena tidak diragukan dulu Imam Ahmad juga pernah di Irak. Ya, bahkan siapa namanya, Abu Makhlad Al-Andalusi, beliau datang dari Spanyol menuju kota Baghdad di Irak hanya untuk menemui siapa? Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad adalah ulama besar, ya, yang pernah datang juga di Irak. Imam Syafi'i juga pernah datang ke Irak, ya. Nah, dan keluasan ilmu mereka juga tidak diragukan. Namun ini disebutkan min bab al-mubalaghah. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, ya. Baik, kita lengkapi masalah pujian-pujian terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Beliau adalah imam, ya, dan juga alim yang paling, ya, termasuk yang paling banyak ilmu dan hafalannya. Kemudian dikatakan tufiya rahimahullahu ta'ala lailata Idul Fitri sanata, beliau meninggal dunia di malam Idul Fitri, ya, di tahun 256 Hijriyah. Artinya beliau meninggal di usia 62 tahun. Di usia 62 tahun. Ya, di usia 62 tahun. Coba kita perhatikan di sini, ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Ada pelajaran yang berharga. Kira-kira berapa banyak sekarang ini orang yang meninggal di usia 60-an ke atas? Banyak. Bahkan yang meninggal di usia 70 juga banyak. Gitu ya. Baik. Berapa banyak di antara mereka yang namanya diingat sampai sekarang? Ya, orang yang meninggal 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya. Berapa banyak di antara mereka yang namanya masih diingat, ya, yang meninggal pada usia yang sama, ya. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, meninggal di abad ke-3 Hijriyah, ya. Sekarang kita sudah di abad ke-15 Hijriyah, ya. Nah, namun namanya masih harum sampai sekarang. Setiap orang yang membaca kitab yang ditulis oleh beliau senantiasa mendoakan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Sampai sekarang ilmu yang beliau catat, yang beliau bukukan itu terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya subhanallah. Ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan, ya, di mana Allah menjadikan nama mereka terus dikenang oleh kaum muslimin dan juga terus didoakan oleh kaum muslimin. Serta lebih dari itu, ilmu yang Allah karuniakan kepada mereka terus diwariskan, terus dimanfaatkan, dan ini tidak diragukan lagi menjadi salah satu amal jariyah.
seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari 3. Kata Nabi, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan oleh orang, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, terus dimanfaatkan, awaladin salihin yad'ula, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini termasuk ilmu yang bermanfaat, yang terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin saat beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, sehingga memudahkan kaum muslimin untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang bukan. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Adapun Syekh yang meringkas ya, kitab Sahih Al-Bukhari, jadi kita cukupkan saja ya, daripada biografi Al-Imam Al-Bukhari. Bagi yang ingin membaca lebih luas lagi, bisa melihat di buku-buku yang memuat tentang biografi para ulama. Di antaranya adalah Siyar A'lamun Nubala. Kalau ada terjemahannya maka bisa dilihat di sana, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang menyebutkan secara panjang lebar tentang biografi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun al-alim yang telah meringkas Sahih Al-Bukhari ya, adalah di sini nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif bin Abi Bakar Asy-Syarji Az-Zabidi Zainuddin ya. Jadi beliau itu digelari dengan gelar Zainuddin. Jadi Zainuddin itu bukan nama tapi gelar ya, yaitu perhiasan agama, yang menghiasi agama ini. Diberi gelar dengan gelar Zainuddin ya. Adapun nama beliau adalah Ahmad ya. Namanya adalah Ahmad, bapaknya adalah Muhammad. Ahmad bin Muhammad, kakeknya bin Abdul Latif ya, bin Abi Bakar Asy-Syarji. Asy-Syarji ini itu penisbatan kepada Syarjah, dan Syarjah adalah kota yang berada di sekitar kota Mekah ya. Artinya beliau dari Hijaz ya. Adapun Az-Zabidi ini nisbat kepada sebuah kota yang ada di negeri Yaman ya. Disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Muhammad Az-Zabidi ini lahir di sana ya, lahir di Yaman. Wa huwa ahadu kibari ulama'il Hanafiyah, dikatakan beliau termasuk ulama besar dari kalangan mazhab Hanafi ya, kalangan mazhab Hanafi. Wulida bizabid wa mata waliduhu wa huwa fi batni ummih. Beliau dilahirkan di Zabid yang tadi saya sebutkan, negeri yang berada di kota di negeri Yaman, kota yang berada di negeri Yaman. Nah, ketika beliau dilahirkan, ayahnya sudah meninggal dunia saat beliau masih di dalam perut ibunya. Nah, artinya banyak dari kalangan ulama yang ternyata saat lahir itu ayahnya udah enggak ada, atau beliau masih kecil, orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah,
Amma syuyukhuhu, ya, ini banyak, ya, guru-gurunya, sami'a min at-Taqi al-Fasi wa al-Barshashki wa Ibnu al-Jazari, ya. Artinya beliau berguru kepada at-Taqi al-Fasi, ya, dan juga al-Barshashki dan juga Ibnu al-Jazari. Ini semuanya nisbat kepada daerah masing-masing. Wa kana faqihan hanafiyan kabiran wa kana sya'iran mujida. Ya, jadi beliau dikenal sebagai ahli fikih yang bermadzhab Hanafi, ya, dan juga dikenal sebagai orang yang pandai bersyair. 6. Di antara yang beliau tulis adalah kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ya, yang beliau beri nama kitabnya itu adalah At-Tajrid As-Sarih. Nama kitabnya At-Tajrid As-Sarih li Ahadits Al-Jami' As-Sahih, ya. Ini disebut di sini tuliskan Mukhtasar Sahih Bukhari. Ini banyak cetakannya. Ini Maktabah Safa. Namanya adalah Al-Musamma At-Tajrid As-Sarih li Ahadits Al-Jami' As-Sahih. Dan itu nama kitabnya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Adapun bagaimana manhaj beliau dalam menyusun kitabnya ini bisa dilihat di bagaimana beliau menulis muqaddimah, pembukaan dari kitabnya ini. Hanya saja yang sangat disayangkan adalah banyak kitab-kitab yang mencetak Mukhtasar Sahih Bukhari namun tidak mencantumkan muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Zabidi, ya, dalam kitab Al-Mukhtasar ini, ya. Makanya ini saya ambil dari yang lain, ya, dan saya print, ya, karena di kitab yang ada sama saya saat ini enggak dicantumkan muqaddimah Al-Imam Zabidi, ya. Sedikit kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala Alhamdulillah Al-Bari Al-Musawwir Al-Khallaq Al-Wahhab Al-Fattah Al-Razzaq Al-Mubtadi' bin-ni'am qabla al-istihqaq. Di awal, sebagaimana pada umumnya para ahli ilmu memulai kitabnya itu dengan khutbah, ya. Beliau mengatakan Alhamdulillah Al-Bari Al-Musawwir Al-Khallaq, ya. Dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang makna alhamd, ya, alhamd, ya. Jadi kata alhamd ini berbeda maknanya dengan as-sana, ya. Meskipun kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama pujian, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja untuk kalimat alhamd di sini maknanya adalah pujian yang diiringi dengan cinta dan pengagungan. Jadi bukan cuma sekedar memuji, tapi pujian yang diiringi dengan cinta dan juga pengagungan. Adapun as-sana, as-sana ini adalah pujian yang disebutkan secara berulang, ya. Bedanya apa? Kalau sana ini adalah pujian yang disebutkan secara berulang. Kalau alhamd tadi adalah pujian yang diungkapkan dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan disahihkan oleh banyak ahlul ilmi, ya, di mana di sana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amri dhi balin la yubda fihi bihamdillahi fahuwa aqta'. Kullu amri dhi balin la yubda fiha bilhamdillahi fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara itu terputus, ya. Makanya banyak ulama yang memulai kitabnya itu dengan khutbah alhamdulillah. Namun
di sini menjadi perhatian oleh para ulama. Kitab Sahih Al-Bukhari sendiri itu Imam Al-Bukhari tidak memulainya dengan khutbah. Kitab Sahih Al-Bukhari yang disyarah oleh Imam Az-Zabidi ini, Imam Al-Bukhari itu enggak memulai kitabnya dengan khutbah, dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak ada. Tapi beliau memulai kitabnya langsung dengan apa? Bismillah. Hal ini disebutkan oleh para ulama dikarenakan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini itu belum memenuhi syarat sahih Imam Al-Bukhari. Maka ketika belum memenuhi syarat itu, maka Imam Al-Bukhari pun tidak mengamalkannya. Ya, beliau hanya merujuk kepada apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Saat Allah Subhanahu wa taala di mana Al-Quran itu ditulis, ya, di setiap suratnya diawali dengan apa? Dengan bismillah. Begitu juga beliau melihat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada raja Romawi, raja Persia, ya. Itu Nabi SAW memulai suratnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka berdasarkan riwayat yang sahih tadi dan juga bersandar kepada apa yang dituliskan di dalam Al-Quran Al-Karim, maka Imam Al-Bukhari memulai kitabnya itu cukup dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang disebutkan di sini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud meskipun dianggap sahih oleh sebagian ahlul ilmi, namun belum sampai kepada syarat sahihnya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalaupun tidak diamalkan oleh Imam Al-Bukhari maka tidak bisa disalahkan. Nah, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah al-bari al-musawwir al-khallaq. Al-bari yang maha mencipta, ya, yang maha mencipta, ya. Al-musawwir yang memberikan bentuk, al-khallaq yang banyak menciptakan, ya. Al-wahhabul fatahur razzaq. Al-wahhab zat yang maha mengkaruniakan nikmat, al-fatah yang maha membuka pintu rezeki, yang maha membuka pintu hati, yang maha membuka pandangan mata sehingga dapat membedakan antara yang benar dari yang batil. Ar-Razzaq, zat yang maha mengkaruniakan kenikmatan. Al-Mubtadi' bin ni'ami qabla al-istihqaq, yang memulai dengan nikmat sebelum makhluk yang diberikan nikmat itu layak untuk menerimanya. Ya subhanallah. Artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan nikmat kepada makhluknya, baik makhluk itu layak untuk diberikan nikmat maupun tidak. Ya. Artinya orang kafir pun dapat nikmat. Nah, mereka dapat nikmat. Ya. Mereka dapat kenikmatan duniawi. Ya. Dilapangkan, dikaruniakan kesehatan atau bahkan diberikan kesempatan buat hidup dan yang semacamnya, ya. Namun itu semua kenikmatan-kenikmatan duniawi ini tidaklah apa? Tidaklah perkara yang besar. Artinya perkara yang remeh. Ya. Makanya dalam hadis yang sahih dikatakan, kalaulah kenikmatan dunia itu setara dengan sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan segelas air kepada orang-orang kafir. Ya. Artinya apa? Artinya kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak apa-apa. Ya. Makanya jangan pernah bersedih. Ya, tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika terlewat atau tidak mendapatkan kenikmatan dunia, ya, artinya kenikmatan materi duniawi. Ya. Kalaulah dia sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam, maka sungguh itu adalah nikmat yang paling besar. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulih alladhi
ba'athahu liyutammima makarimal akhlaq. Ya, beliau juga bersalawat dan bersalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Wa faddalahu ala kafatil makhluqina ala al-itlaq hatta faqa jami'al baraya bil afil afaq. Beliau juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada makhluk-makhluk lainnya sehingga beliau menjadi orang yang paling mulia ya, di alam semesta ini. Makanya ada hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam dan ini saya tidak ucapkan untuk berbangga-bangga. Ya. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak Adam wala fakhr, bukan untuk menyombongkan diri. Nah, wa ala alihi al-kiram al-mawsufina bi kathratil infaq wa ala ashabihi ahli at-ta'ati wal wifaq salatan daimatan mustamiratan bil 'ashi wal isyraq. Beliau pun bersalawat untuk alihi al-kiram, keluarganya. Ya, kalau disebutkan keluarga ini, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Jadi bukan hanya anak-anaknya saja, bukan hanya anak-anaknya Nabi saja, tapi juga kerabat-kerabatnya, termasuk juga di dalamnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi dan para sahabatnya. Meskipun di sana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-al di sini yang dimaksud adalah selain yang tadi, ya, orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan juga Bani Muttalib juga termasuk di dalamnya setiap yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadzal kalam meskipun perkataan ini sebenarnya dianggap dhaif oleh para ahlul ilmi wallahu a'lam. Nah, itu mukaddimahnya. Kemudian lanjut, amma ba'du. Ya, setelah ini baru Imam Az-Zabidi menyebutkan manhaj daripada kitab Mukhtasar beliau. Ini kita mau sampai jam berapa? Lanjut sampai zuhur. Ini cukup panjang dan mohon maaf ini sinusitis saya agak kambuh ya, jadi agak mempet begitu. Kadang-kadang kurang jelas jadi saat berbicara ya. Khairan insyaallah taala, ini sudah hampir syuruk atau sudah syuruk ya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Perlu diketahui bersama. Jadi ini karena permintaan dari panitia ya, kita membahas Sahih Bukhari. Ini kita baru membahas Mukhtasar Sahih Bukhari, maka saya harapkan semuanya bisa bersabar ya, bisa bersabar karena ini adalah buku yang Masya Allah, yang penuh keberkahan dan banyak dibahas oleh ulama kibar ya, dan kita mencoba untuk memantaskan diri mempelajarinya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajarinya dan bersabar gitu ya, bersabar duduk ya, mempelajari satu demi satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diringkas oleh Al-Hafidh atau Al-Imam Ahmad bin Muhammad Az-Zabidi rahimahumullahu jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.